Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Rumunaz Prasetyo, masih dalam rangkaian tutorial mengenai Power BI Desktop. Pagi ini, pagi ya, jam 7.19, tanggal 14 Maret 2021. Kita akan belajar bareng-bareng mengenai function top n atau function di DAX yang sering digunakan untuk mencari nilai tertinggi atau terendah ya. Jika di Excel kita bisa menggunakan top 10 atau top 5 atau top 3, di sini DAX mempunyai function yang namanya top n. Oh ya, buat rekan-rekan yang belum gabung di grup Facebook saya, silahkan gabung di grup Facebook saya, yaitu grup bantuan makro _VB Excel, Power Pivot, Power Query maupun DAX. Dan kita bisa diskusi di sini terkait Excel, Power Query, DAX maupun Power BI. Jadi saat rekan-rekan ada pertanyaan atau bahan yang didiskusikan, silahkan gabung di sini. Untuk URL yang ada di sini akan saya share di link deskripsi. Baik, untuk file ini juga nanti akan saya share di Google Drive dan teman-teman bisa download di link yang saya sertakan di deskripsi. Baik, kita langsung saja. Kita buka dulu dokumentasi dari Microsoft ya. Saya ketikkan saja di sini DAX, kemudian top n ya. Kita coba cari dokumentasi dari Microsoftnya. Ya, ini adalah top n function dari DAX-nya. Saya buka. Kita coba pelajari bareng-bareng. Returns the top n rows of the specified tabel. Jadi si top n ini akan menghasilkan satu tabel dengan berapa baris yang akan kita sematkan di fungsinya. Jadi misalnya top n kita ambil 2 ya, nanti dia akan menghasilkan tabel dengan 2 baris tertinggi atau terendah sesuai dengan apa yang kita masukkan di parameternya ya. Misalnya top 10 ya, nanti akan menghasilkan tabel dengan 10 baris ya. Sintaknya kurang lebih ada seperti ini. Top n ya, nama fungsinya, kemudian n value atau berapa baris yang akan kita ambil, kemudian tabel yang akan kita olah, kita ambil ininya apa namanya, peringkatnya, kemudian order by expression ini adalah kolom yang akan kita jadikan acuan ya, untuk ininya, untuk hasil value-nya, kemudian order by lagi ya, expressionnya. Kemudian jika kita geser lagi ke kanan, nanti ada order di sini, bisa ascending maupun descending ya. Jadi saat kita scroll ke bawah, kita baca lagi, the number of rows to return, it is any DAX expression that return a single scalar value. Jadi intinya seperti kita sampaikan tadi bahwa apa namanya, si top n ini akan menghasilkan tabel dengan beberapa parameter yang bisa kita passing di sana berupa DAX expression maupun wujud fisik dari atau tabel sesungguhnya ya. Jadi karena memang di DAX itu kita bisa membuat satu tabel, apa istilahnya, tabel yang kita hasilkan dari satu function ya, maka sama si Microsoft dijelaskan bahwa tabel di sini bisa berasal dari tabel beneran atau tabel hasil dari ekspresi DAX. Oke, kita coba scroll lagi ke bawah. Silakan dibaca-baca ya. Oh, kayaknya nggak ada yang apa spesifik ya. Kita coba lihat di sini. Di sini gabungan antara sum x dan top n. Oh, mungkin ini terlalu advance ya, atau terlalu rumit untuk rekan-rekan yang baru belajar. Jadi kita balik saja ke Power BI kita coba praktekkan. Di sini saya sudah punya satu tabel dengan nama tabel invoices. Maaf. Dengan beberapa kolom yaitu city, country, customer ID, bla 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 dan banyak ya. Ada juga di sini kolom sales yang mungkin adalah hasil dari penjualan yang ada ya. Jadi kita coba lihat. Ya, ini adalah tabelnya. Saya scroll, ada ship name, ship address, kemudian ada city, country, salesperson dan lain-lain. Di sini ada sales juga, kolom sales dan kolom jual. Ini mungkin nanti bisa saya hapus. Kita pakai kolom sales saja. Sales ini adalah perkalian antara unit price dikali dengan quantity. Jadi penjualannya berapa sih? Nah, untuk membuat satu urutan di top n nanti, tentu kita harus membuat
atau mempunyai satu kolom yang kita jadiin acuan untuk mensortir kolom tersebut, bisa jadi ranking atau top 10 atau 3 atau 2 dan lain sebagainya. Jadi di sini nanti kita akan pakai total sales saja. Kita balik ke maaf, ke visualnya, kemudian saya klik kanan pada tabel invoices di sini, klik new measure. Kita buat dulu measure dengan nama total sales dulu ya. Total sales maaf, yang tidak lain adalah sum dari si invoices dengan kolom sales ya. Sales, ini invoices sales, tekan enter. Kita sudah punya satu measure dengan nama total sales, dan jika kita sematkan cut di sini ya, saya membuat cut, kemudian saya scroll ke bawah, saya pasang total salesnya. Oh, total salesnya kenapa enggak mau ya? Terus saya pakai jual saja. Total sales Oke, kita coba lihat kenapa total sales ini nggak mau. Kita balik ke tabelnya. Oh, di sini total sales masih berformat apa namanya, teks ya, atau down summarize. Kita coba summarize saja di sini. Oh ya, betul. Jadi kita balik lagi ke Power Query-nya dulu. Kita harus beneri tipe data di sini agar tidak bertipe teks ya. Saya ke Power Query-nya dulu, klik kanan, kemudian edit query. Oke, kemudian kita cari ke sales. Kita coba type-nya di sini dengan world number saja. Oke, kita close and apply. Kita kembali ke visualnya. Maaf, tunggu sebentar, masih berproses. Oke, sudah selesai. Kita kembali ke visualnya. Nah, sudah mau menunjukkan angka karena tadi tipenya masih teks ya. Ketimbang menunjukkan 1 miliar seperti ini, kita bisa ubah menjadi data labelnya dengan none. Ya, seperti ini. Kita sudah mendapati total salesnya segini. Ini tidak penting sih. Nah, yang penting nanti kita akan bisa membuat satu measure dengan formula top n. Nah, seperti disampaikan tadi bahwa top n menghasilkan tabel, maka kita bisa memanfaatkan tabel di sini ya. Nah, new tabel. Oke, saya namai tabel saya misalnya tabel top n seperti ini ya. Sama dengan formula kita adalah top n. Misalnya kita ambil 3 besar saja ya, kemudian 3 besar artinya nanti kita akan menghasilkan 3 buah row atau 3 baris dalam satu tabel ya. Tabelnya adalah invoices ya. Maaf, saya salah. Invoices. Kemudian kita ambil expressionnya adalah yang tadi total sales. Tutup kurung. Saat kita tekan enter, kita akan mendapati tabel kita ada di sini, tabel top n ya. Saya scroll ke bawah dulu. Nah, ini adalah tabel kita, tabel top n. Saat saya klik di sini, atau kita lihat di tabel di sini ya, saya klik pada tabel top n. Nah, tadi kita di sini menuliskan 3. Kenapa di sini tampil 1, 2, 3, 4, 5? Karena sebenarnya jika kita scroll lagi ke kanan, kita lihat total salesnya nilainya sama ya. Ada nilai yang sama, 3 nilai, kemudian 2 nilai yang sama juga. Jadi si top n ini tidak bisa mendeteksi saat ada angka yang sama pada kolom acuan. Jadi misalnya kita ambil top 2 pun ya, top 1 lah ya, saya tekan enter.
Ya, yang ditampilkan pun di sini adalah 2. Kenapa? Karena si top N ini mendeteksi ada 2 angka yang sama, yaitu 15, 8, 10, dan si top N ini tidak bisa mencari atau tidak bisa menampilkan hanya satu saja, karena kita tidak menyematkan kriteria di sana mana yang akan kita ambil. Jadi total sales manapun yang hasilnya paling besar, meskipun itu ada 10, ada 2, ada berapapun, sama si top N ini akan tetap ditampilkan ya, meskipun kita di sini mengambilkan atau menyematkan top 1 atau urutan tertinggi. Jadi emang urutan tertingginya di sini ada dua item ya. Oke, dasar dari top N bisa dipahami ya rekan-rekan ya. Kemudian kita juga bisa menampilkan hanya beberapa kolom saja atau satu kolom saja di hasil tabel dari top N ini. Jadi jika kita buka tadi tabel top N ini, hasilnya saat kita mengetikkan top 1 di sini, hasilnya ada 2 baris karena ada nilai yang sama pada hasil tertinggi. Yang ditampilkan di sini adalah keseluruhan tabel mulai dari ship name sampai jual. Sebenarnya kita juga bisa mengambil ininya saja, maksud saya customer ID-nya atau country name-nya atau city name-nya. Jadi caranya adalah dengan memodifikasi pada si tabel yang kita passing di sini ya. Kita coba gedein ya, seperti ini. Hasil dari top N menampilkan keseluruhan tabel karena kita menyematkan hasilnya tabel di sini, satu tabel penuh si invoices di sini. Jadi semisal kita menggunakan satu kolom, misalnya kita pakai kolom customer ID ya, saya tuliskan di sini values, kemudian invoices customer ID misalnya ya. Nih saya pilih customer ID, tutup kurung, dan kita tekan enter, maka nanti yang dihasilkan hanyalah kolom customer ID ini. Hasilnya tentu akan quick dan Hanar. Kita coba tekan enter. Ya, di sini menghasilkan quick saja karena si top N di sini secara default dia adalah dari terbesar menuju terkecil, dan dia akan mengurutkan berdasarkan abjadnya. Ya, saat kita urutkan abjad dari terbesar yaitu Z, maka yang ditampilkan pertama adalah Q ketimbang parameter yang lain. Ya, jika kita lihat tadi ya, saya undo dulu. Misalnya saya hapus dulu di sini ya. Kita sebenarnya mempunyai 2 buah hasil ya di sini tadi ya. Maaf. Ya, kita mempunyai 2 buah hasil di sini. Yang pertama adalah quick dan Hanar. Jika kita kita sortir lagi berdasarkan descending, maka quick akan tampil di paling atas. Lah, saat kita menampilkan satu tabel, sifat dari top N ini, satu tabel penuh seperti ini ya, maksud saya, sifat dari top N ini akan menampilkan keseluruhan tabelnya, karena dia tidak bisa membandingkan di antara kolom-kolom ini mana yang saya ambil. Nah, saat kita mereferkan pada satu kolom tertentu, misalnya tadi customer ID ya, maka si top N di sini akan bisa mengambil satu item saja, karena yang dia analisa adalah satu kolom, tidak satu gelondong tabel. Misal kita ambil dari country, nanti hasilnya akan Jerman ya, atau Germany di sini. Saya ganti dengan values ya, values. Kemudian saya tuliskan di sini country, tutup kurung, kita tekan enter. Kita tunggu prosesnya, hasilnya adalah Germany. Jadi bisa dipahami ya rekan-rekan ya, saat kita mempassing satu tabel penuh, saat pada agregasinya di sini ada item atau angka yang sama, si top N sifatnya akan menampilkan keseluruhan data tersebut. Si top N ini hanya bisa menampilkan data dengan hasil yang benar saat kita mengambil hanya satu value saja, kemudian hanya pada satu kolom saja. Bagaimana saat saya menampilkan di sini top 2 atau misalnya top 2 lah ya, seperti ini. Tekan enter, kita coba lihat hasilnya. Hasilnya adalah Germany dan Brasil. Sedangkan tadinya
saat kita lihat dalam satu tabel, angka Germany dan Brasil ini adalah sama untuk total salesnya. Nah, akan tetapi karena si top N ini mengevaluasi hanya satu kolom, dia bisa tahu, oh secara urutannya descending, maka saya ambil 2 saja di sini meskipun angkanya sama di sini ya. Kita juga bisa menggabungkan apa yang sudah kita buat di sini dengan concatenate X, sehingga kita bisa mengetahui negara mana-mana saja yang mempunyai sales dengan angka yang sama ya. Kan tetapi untuk pembahasan kali ini saya hanya akan membahas mengenai top N agar mudah dipahami buat rekan-rekan yang baru belajar DAX. Oke ya, 3 hal yang harus kita ingat dari tutorial kali ini adalah: pertama, si top N menghasilkan tabel ya, tidak bisa menghasilkan skalar. Oleh karena itu, saat kita membuat satu measure pun kita harus menampilkannya di tabel ya. Jadi saya mengklik pada modeling dan saya klik pada new tabel. Jadi untuk top N dan semua hasil function DAX yang menghasilkan si tabel tidak bisa kita tampilkan sebagai visual di measure, tapi harus kita buat berupa tabel. Kemudian yang kedua, top N ya, saya besarkan dulu. Top N di sini saat kita passing berupa tabel penuh, segelondong penuh ya, tanpa kita ambil satu satu kolom, dia akan menampilkan hasil yang mungkin menurut kita tidak sesuai. Kenapa? Saat kita menuliskan top 2 sedangkan di total salesnya menghasilkan data yang sama, maka akan ditampilkan keseluruhan datanya. Jadi misalnya ada 2 angka yang sama pada top 2 ini, maka akan ditampilkan 2 juga. Akan tetapi saat ada 5 yang sama akan ditampilkan 5 juga meskipun kita mengetik di sini top 1 atau top 2. Oke ya. Kemudian yang ketiga, saat kita mempassing satu kolom saja di parameter tabel, maka si top N ini baru bisa mendeteksi, oh saya harus mengambil 2 baris, 3 baris atau 4. Jadi misalnya kita coba menjadi top 1 pun dia akan menghasilkan satu negara ya untuk si tabelnya. Kita coba balik, nah menghasilkan Germany. Oke, demikian tutorial kali ini mengenai function top N. Sedikit memerlukan usaha ya untuk memahami, dan top N ini nanti akan banyak kita pakai untuk menganalisis beberapa data yang memang harus kita ambil, negara mana sih atau item mana sih yang menghasilkan penjualan terbesar atau penjualan terkecil dan lain sebagainya ya. Ke depan kita akan belajar bagaimana menggabungkan beberapa item yang bisa kita ambil dari tabel-tabel top N ini dengan menggunakan gabungan concatenate X dan top N. Baik, demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Tetap semangat, tetap belajar Power BI. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol like. Bertemu kembali dengan saya Rumenas Prastio masih dalam rangka tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.